Gimana caranya naikin penghasilanmu minimal 2 kali lipat? Ingat ya, penghasilan naik minimal 2 kali lipat. Dan ini berlaku kalau kamu seorang karyawan sekarang mau naik gaji minimal 2 kali lipat. Sekarang gajimu 5 juta, mau naik 10 juta. Atau kamu adalah seorang pengusaha, sekarang omsetmu 10 juta, pengen punya omset minimal naik 2 kali lipat jadi 20 juta. Atau bahkan kalau perlu naik 10 kali lipat dari 10 juta jadi 100 juta. Nonton video ini sampai habis, saya akan kasih tahu gimana caranya. Jadi gini, kalau misalnya bisnismu, ini kita bicara bisnis dulu ya. Kalau misalnya bisnismu, omsetnya masih di bawah 100 juta, kamu nggak usah mikir deh strategi pengembangan karyawan, bagaimana caranya strategi financing, itu nanti aja. Itu ribet, itu nanti aja. Kalau omsetmu masih di bawah 100 juta, yang kamu lakukan itu adalah satu dan satu-satunya, itu adalah kamu belajar jualan. Belajar jualan. Naikin omsetmu lewat sales marketing. Udah, itu aja. Jadi kalau sekarang omset masih 5 juta, 10 juta, udah belajar tentang financing, gimana caranya investment dan segala macam, aduh, itu nanti aja. Gimana caranya strategi perekrutan, bagaimana melakukan exit interview, oh itu nanti aja. Bagaimana pengembangan tim, strategi supaya struktur organisasi, oh itu nanti aja. Kalau omsetmu masih di bawah 100 juta, pikirin gimana caranya jualan. Udah itu dulu. Itu kalau bisnis. Kalau sekarang kamu adalah seorang karyawan misalnya, gimana caranya supaya gajimu naik 2 kali lipat? Ada kemarin yang bilang ke saya, oh Pak Gede kita harus demo. Wah, demo di depan gedung DPR, memperjuangkan hak para buruh supaya gaji naik 2 kali lipat. Oh bagus, ide bagus. Kamu lakukan itu, besok pabriknya tutup, dia pindah ke tempat yang UMR-nya masih murah dan di tempat yang karyawannya tidak akan mau demo. Hilang pekerjaanmu yang tadinya gaji 5 juta jadi 0. Karena kamu demo, minta naik gajinya diokein, tapi karyawannya dipecat semua karena perusahaannya bangkrut, nggak sanggup menggaji. Menurut saya, daripada kamu capek-capek demo, cuma dapat nasi bungkus doang, panas-panesan, kenapa tidak fokus kepada naikin value-mu, naikin skill-mu. Naikin value, naikin skill, bikin perusahaanmu makin untung. Kalau kamu datang ke bosmu dan mengatakan, Pak saya punya ide buat perusahaan makin bagus, makin besar, income-nya makin gede, omsetnya naik, tahu nggak apa yang terjadi? Bosmu tidak akan mau kehilangan kamu. Minimal kamu gaji naikin. Sekali lagi, minimal gaji dinaikin. Syukur-syukur, nah kalau kamu beruntung ya, kamu akan diajak sama bosmu untuk berbisnis. Ayo kita bikin bisnis baru. Bosmu yang modalin, kamu punya saham kosong sebagai operator bisnisnya. Asik apa asik banget. Itulah kalau misalnya kita punya value, punya skill, opportunity jadi banyak. Nah, kalau misalnya sekarang kamu kerja sebagai karyawan, jadi buruh pabrik lah, kamu jadi admin, permasalahannya adalah sekarang gajimu 5 juta, kamu mau naik gaji 10 juta, ya nggak bisa. Kenapa? Karena kamu menukar waktu. Sekarang kamu kerja 40 jam seminggu misalnya, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5, 8 jam sehari kali 5 hari kerja, 40 jam. 40 jam kamu digaji 5 juta. Supaya kamu bisa gajinya jadi 10 juta, kalau kamu cuma sesimpel menukar waktu, ya kamu harus kerja 80 jam seminggu. 80 jam seminggu itu artinya berapa? Yang tadinya kerja 8 jam sehari, kamu harus kerja 16 jam sehari. Kalau kamu cuman menukar waktumu jadi uang, kamu harus kerja 16 jam sehari. Ini yang biasanya dilakukan sama orang-orang yang ngambil 2 kerjaan. Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5 kerja di perusahaan A. Malamnya kerja di perusahaan B, weekend kerja di perusahaan C. Akhirnya dapatlah dari 5 juta jadi 10 juta. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Badan sakit, nggak cukup istirahat, kecapean, mental juga habis, tergrogoti karena belum tentu dia suka sama yang dia kerjain. Apa yang terjadi? Akhirnya ya biaya pengobatan, biaya rumah sakit semuanya rontok. Padahal kalau kemudian kita naikin skill, naikin value, kerja dengan durasi yang sama atau bahkan lebih sedikit tapi bisa dapat uang lebih banyak. Maksudnya apa? Saya jelasin. Satu value yang akan selalu dibutuhkan oleh perusahaan manapun itu adalah tentang sales.
Kalau kamu bisa sales dan kamu terbaik di sebuah perusahaan untuk sales, kamu akan bisa punya income gak terbatas. Karena balik lagi, tadi kan saya bilang kalau kamu sebagai seorang pengusaha, yang kamu lakukan adalah jualan sampai dengan omsetmu 100 juta. Kalau kamu sebagai seorang karyawan, kamu carilah perusahaan-perusahaan yang lagi berjuang naikin sales itu tadi, yang lagi berjuang naikin revenue. Kamu cari nih owner perusahaan kecil dan menengah. Saya nggak bilang mikro ya, bukan UMKM, tapi perusahaan kecil dan menengah, atau perusahaan kecil deh, yang lagi berjuang naikin salesnya. Lagi berjuang naikin sales. Kamu datang dan kamu mengatakan, oke, bapak atau ibu owner, saya jago sales. Saya nggak usah dibayar, kecuali saya naikin sales, kecuali saya naikin revenue, kecuali saya bisa meningkatkan penjualan perusahaan. Kira-kira si owner mau nerima nggak? Saya di perusahaan saya udah merekrut beberapa orang yang berani menawarkan hal yang sama. Saya nggak usah dibayar, kecuali saya ngasih sales. Oke, langsung saya rekrut, kita bisnis bareng. Asik apa? Asik banget. Jadi kalau saya nih, misalnya perusahaan saya bangkrut, saya mulai dari nol, tapi saya punya skill yang sama, saya akan cari perusahaan yang kecil, menengah. Saya akan bantu sales. Saya akan jadi salesman di sana. Nah, yang paling gampang apa? Yang saya kuasai tentu saja. Saya akan belajar sales. Saya akan belajar digital marketing. Saya akan kuasai benar-benar jadi yang terbaik untuk bekerja di sebuah perusahaan, jadi seorang salesman, jadi seorang marketing. Saya akan belajar, naikin value saya, naikin skill saya. Karena basic core bisnis saya sekarang adalah properti, maka saya akan cari perusahaan properti di mana saya bisa bantu ownernya buat jualan mereka punya produk, dan saya hanya dibayar dari komisi saja. Kalau dikasih gaji saya terima dengan tangan terbuka, tapi kalaupun misalnya, waduh kita nggak ada budget nih buat terima orang baru, oh it's okay, nggak ada masalah. Saya jadi sales aja, saya dibayar by commission. Kalau misalnya saya bisa ngejualin properti bapak atau ibu, saya dikasih komisi aja deh. Saya minta 2% komisi. Karena gini, komisi 2%. Kalau misalnya harga properti yang dijual harganya 5 miliar, 2% dari 5 miliar itu berapa? 100 juta masuk kantong saya. Gimana caranya supaya saya memastikan diri saya closing setiap bulan? Saya tingkatkan, terus saya belajar terus tentang sales, saya ikutan networking, ke acara-acara networking, acara-acara bisnis, naikin saya punya relasi, naikin kemampuan saya di bidang digital marketing. Saya belajar ads, saya belajar konten marketing, saya belajar video marketing, gimana caranya bikin video properti yang bikin orang penasaran, minimal pengen nanya promo-promo apa yang saya bisa tawarin, apa nilai tambah yang saya bisa kasih dibandingkan dengan marketing-marketing lain di perusahaan saya. Itu yang saya akan tingkatkan, itu yang saya akan fokuskan, sales marketing. Dari sana owner akan lihat, oh si gede ini luar biasa, si gede ini mantep nih, dia berani kasih garansi. Kalau perusahaan saya pasti untung. Dari mana kok si gede ini berani ngasih garansi? Karena kalau misalnya saya nggak perform, saya nggak usah dibayar, saya kerja bakti. Keren apa? Keren banget. Dengan cara seperti ini, minimal tadi gajimu 5 juta, naik 10 juta gampang banget. Kamu kerja pindah divisi nih, yang tadinya divisi admin, mau datang ke bos, Pak, saya mau pindah, saya masuk ke sales. Wah, tapi di sales sudah nggak ada slot orang nih. Oh tenang Pak, saya nggak usah digaji Pak. Saya cuma digaji kalau saya bisa jualan. Oh tiba-tiba slotnya ada. Tiba-tiba ada nih tempat buat orang baru. Itu bedanya. Dan sales tidak menukar waktu dengan uang. Sales menukar performance dengan uang. Itu bedanya sales dengan posisi-posisi lain dalam sebuah perusahaan. Kabar baiknya, nggak banyak orang yang berani jadi sales. Kalau jadi admin, oh rebutan. Tapi kalau jadi sales nggak banyak yang berani. Apalagi sales yang berani mengatakan saya nggak usah digaji kecuali saya perform atau baru mantap. Nah, gimana caranya kamu bisa meningkatkan skillmu untuk kamu bisa ningkatin jualan? Caranya gampang. Kamu belajar dari buku 69 Strategi Marketing dan Branding. Nah, buku ini harganya 100.000. Kamu bisa beli di Tokped, di TikTok, di Shopee. Ingat, bajakannya banyak. Kamu beli yang asli dari Next Level Indonesia.
Kenapa? Kalau kamu belinya bajakan, saya nggak jamin isinya seperti apa, karena kemarin ada yang komplain. Ternyata dari 69 strategi cuman isinya 50, komplainnya ke saya, belinya yang bajakan. Nah, itu nggak bener. Nah, kalau kamu mau yang gratisan, sekali lagi, kamu yang gratisan, nih saya kasih tahu. Sekarang udah ada e-booknya, oke? Udah ada e-booknya nih. Nah, kalau kamu mau beli e-booknya, ini harganya sama, 100.000 juga dengan yang hard copy. Tapi bedanya, kalau kamu beli yang e-book, ini kamu akan langsung dapat voucher langsung tanpa diundi senilai Rp100.000. Artinya apa? Kamu beli bukunya 100.000, kamu dapat voucher langsung tanpa diundi 100.000 juga. Nah, ini hanya berlaku untuk 10 orang pertama yang beli hari ini selama masa promo. Karena ini e-booknya baru kita launching. Sebelumnya e-booknya nggak ada, ini baru kita launching 69 strategi marketing dan branding. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.